Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Damai Indonesiaku dengan tema kelalaian manusia berujung musibah. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Arifin Nugroho, seperti apa yang dinukilkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la dororo wa la diroro. Janganlah kalian berbuat sesuatu yang membahayakan bagi diri kalian sendiri dan juga diri orang lain. Lantas bagaimanakah ketika kita sebagai umat muslim mendapatkan musibah, apa yang harus dilakukan? Guru kita Ustaz Riza Muhammad akan menyampaikan kepada kita semuanya. Fadal Ustaz Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ustaz Arifin Nugroho yang saya cintai, pemirsa dan jamaah Damai Indonesiaku yang berbahagia, saya doakan semua yang hadir di tempat ini dan menyaksikan tayangan ini masuk syurga. Ngomong-ngomong soal musibah, bentuk keniscayaan yang secara fitrah Allah pergilirkan kepada setiap insan. Hampir bohong rasanya orang tidak pernah mendapatkan musibah. Betul? Surat Al-Baqarah ayat 155, 156. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap kalian akan diuji dengan sedikit khauf, rasa takut, walju, lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan duit, sampai kadang-kadang ibu ngutang ke tetangga, OMG, hello. Wal anfus, cepat atau lambat berita duka akan hampir ke rumah Anda. Cepat atau lambat rumah Anda akan menjadi berita duka dengan kehilangan anggota keluarga. Betul? Maka yang harus kita ambil, bagaimana cara menyikapi musibah. Karena yang namanya musibah itu fitrah. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menjadikan kita introspeksi untuk menilai musibah itu. Apakah musibah itu ujian untuk meningkatkan kadar keimanan Anda? Apakah musibah itu datang sebagai teguran atas dosa dan maksiat kita? Atau jangan-jangan musibah itu hadir karena kelalaian dari sikap dan perbuatan kita? Ini 3 bentuk pertanyaan yang harus kita jawab. Kalau memang musibah itu ujian dari Allah, berarti kadar keimanan kita sedang diuji agar kita semakin meningkat derajatnya. Betul? Maka musibah ini wajib kita syukuri. Kalau ini dosa dan maksiat, itu teguran dari Allah. Surat Toha ayat 124. Wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nasyruhu yaumal qiyamati a'ma. Setiap perbuatan dosa dan maksiat yang kau lakukan, dampaknya adalah hidupmu disempitkan dan rezekimu juga sempit. Nah, kalau yang ketiga, musibah itu kelalaian kita. Ini tadi surat yang tadi dibaca oleh Ustaz Arifin Nugroho, Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wallahu an katsir. Jadi musibah ini disebabkan oleh tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, tetapi ingat Allah akan memaafkan apa yang kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana cara menyikapi musibah yang sudah terjadi? Bagaimana cara menghadapi musibah yang sudah terjadi? Yang pertama, sabar dong Besti. Halo. Kan Allah memberikan satu solusi di ayat Al-Baqarah 155. Jawabannya adalah 156.
Pertama di 155, wabasyiris sobirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka hamba-hamba Allah yang mendapatkan ujian dan musibah, mutlak sikap yang diambil pertama adalah sabar. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru. Orang yang sabar ternyata sabarnya harus berlapis. Ibu tahu kue lapis? Diambil lapis pertama, ada lapis kedua. Diambil lapis kedua, ada lapis ketiga. Ini berarti sabar seperti kue lapis. Tandanya sabar tidak mengenal batas. Yang kedua, bagaimana cara menghadapi musibah? Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Biasakan bibirmu berzikir dengan mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalimat istirja. Siapa yang mengucapkan kalimat ini, maka insya Allah musibahnya akan berbuah kebaikan. Musibahnya dibalas dengan nikmat yang manis. Maka biasakan kecil dan besarnya musibah selalu mengucapkan kalimat istirja. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ketiga, kalau ada musibah jangan tambah down Pak. Tingkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Orang kalau diuji dan mendapatkan musibah, jangan tambah malas ibadahnya. Kuatkan tahajudnya, kuatkan duhanya, kuatkan dikirnya. Karena semakin dekat kepada Allah, Allah akan membantu kita. Yang keempat, ketika ada musibah, hendaklah kita pandai merenungkan sebuah hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak sia-sia apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda. Allah punya rencana. Ibu berdoa, anakku biar jadi tentara. Tapi gak jadi tentara, kasihan deh loh. Kalau gak jadi tentara, syukurin. Karena Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu pernah berkata, kalau aku berdoa, doaku dikabulkan. Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah. Tapi kalau aku berdoa, doaku tidak dikabulkan, aku lebih bersyukur kepada Allah. Sebab yang pertama keinginanku, yang kedua adalah keinginan Allah. Dan sudah pasti keinginan Allah itu lebih baik. Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, tapi itu baik menurut Allah. Bisa jadi menginginkan sesuatu, tetapi tidak baik menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kita yang tidak tahu. Maka ikuti semua musibah, pasti ada hikmahnya. Masya Allah, terima kasih Ustaz Riza Muhammad yang telah memberikan tausiah di segmen kedua ini. Introspeksi diri, kemudian muhasabah diri, ini mungkin yang jarang kita lakukan. Yang lazim kita lakukan adalah mengucapkan kalimat istirja ataupun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, selanjutnya kita akan perluas di segmen tanya jawab pemirsa berkaitan dengan tema kita yang menarik ini. Namun sebelumnya Ustaz Riza Muhammad sudah bergeser posisi untuk berbagi berkah kepada para jamaah bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillahirabbil alamin, damai Indonesiaku selalu berbagi kebaikan. Nah, kali ini seperti biasa, saya akan berbagi berkah untuk jamaah. Seorang jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya akan mendapatkan 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Jangan lupa dipotong pajak ya. Baik, pertanyaannya adalah, saya dan Ustadz Arifin Nugroho tadi sempat membahas satu ayat yang sangat familiar. Bentuk redaksinya adalah wa ma asobakum mim musibatim fabima kasabat aidikum. Setiap musibah sering terjadi karena kelalaian tangan kita sendiri. Pertanyaannya, di surat apa dan ayat berapa? Aku kasih yang tua apa yang muda ya? Yang muda dulu deh. Silakan. Silakan Mbak. Insya Allah. Silakan. Iya, dengan Mbak siapa namanya? Dengan
Lydia. Kenapa saya pilih Anda? Karena Anda duduk di paling depan. Pasti menyimak. Sebutkan dari pertanyaan yang saya sampaikan jawabannya adalah di surat apa dan ayat apa? Jawabannya surat Asy-Syura ayat 30. Takbir, Masya Allah. 1 juta rupiah buat Mbak. Jangan lupa dipotong pajak ya. Dan kuis ini dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Damai Indonesia akan segera hadir. Jangan kemana-mana karena akan datang sesaat lagi.